Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswar, Prodi 19/2, nomor absen 05, NIM 862082019-036. Baik, sekaitan dengan materi kami terkait dengan perguruan tinggi Islam negeri. Perguruan PTKIN ini sebenarnya dinaungi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, meskipun secara teknis di bawah Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Budaya, namun secara fungsional dilaksanakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. PTKIN ada STAIN, ada IAIN, ada Universitas Islam Negeri UIN. Awal munculnya perguruan tinggi Islam negeri itu sudah ada pada awal abad ke-20-an. Itu sudah muncul gagasan tersebut, sudah muncul ide tersebut. Namun lagi-lagi belum terrealisasi setelah pasca kemerdekaan. Itu belum terrealisasi pada masa Hindia Belanda itu, namun terrealisasi pada setelah Indonesia merdeka. Namun gagasannya itu sudah ada. Yang pertama menggagas tersebut Dr. Satiman katakan bahwa memang perguruan tinggi Islam negeri ini dianggap perlu, ya, karena sekaligus mendukung pada persoalan intelektual agama, dan juga memperlihatkan eksistensi agama Islam sendiri. Ketika misalnya hadir perguruan tinggi Islam negeri yang bangga tidak lain daripada umat Islam yang ada di Indonesia, tentu yang bangga tidak lain daripada pribadi masing-masing. Jadi hadirlah pendidikan Islam negeri itu sendiri setelah kemerdekaan. Namun jauh setelah itu sudah ada pemikiran hal tersebut, namun lagi-lagi tidak terrealisasi. Kenapa sebenarnya muncul perguruan tinggi Islam negeri ketika tidak ada yang mewadahi, tidak ada yang memberikan sebuah wadah buat teman-teman yang sekolah di madrasah? Maka kira-kira mau dikemanakan kira-kira yang sekolah di madrasah, di pesantren? Ketika tidak ada wadah yang diberikan wadah, tentu dia akan kemana coba? Sementara yang paling banyak diterima di perguruan sekolah tinggi umum atau perguruan tinggi yang sifatnya umum itu kebanyakan berasal daripada sekolah-sekolah umum, SMA, ya. Jadi ketika tidak ada wadah diberikan untuk siswa santri yang berada di pesantren, yang berada di madrasah, jadi otomatis tidak ada wadah yang disiapkan. Dan juga munculnya intelektual baru, intelektual yang berpendidikan barat. Tentu juga kita butuh intelektual yang ulama, alim. Kita butuh orang-orang seperti itu. Disediakan juga wadah. Setelah disediakan wadah, nah di situ mereka tempat menyalurkan ilmunya untuk ulama kita, menyalurkan mengenai ilmu agama. Tapi di lain sisi juga pasti ada sentuhan mengenai ilmu umum lainnya, ya, seperti misalnya pendidikan
basisnya juga menjadi pendidikan Islam gitu, contoh kecilnya. Nah, ini sebenarnya gagasan ini muncul pada tahun 1939 pada Kongres kedua MIAI. Itu sudah ada gagasan tersebut yang tadi pertama dikatakan oleh Dr. Sakiman. Pada pertemuan MIAI itu melahirkan, ada sebuah pertemuan, kemudian melahirkan beberapa program kerja, melahirkan beberapa program. Itu pada tanggal 29 Januari tahun 1949 itu muncul yang namanya proker pertama, ingin membentuk masjid besar, masih ada Masjid Agung sebagai simbolis agama Islam. Kedua, ingin membentuk perguruan tinggi Islam. Ketiga, ingin memberikan wadah untuk pembendaharaan. Nah, pembendaharaan yang dimaksud adalah misalnya ada zakat, ada yang mewadahi hal tersebut. Nah, itu pada forum dari MIAI. Sebenarnya sudah ada muncul daripada perguruan tinggi seperti IMS, namun lagi-lagi ini tidak berlangsung lama karena gerakannya dihentikan daripada Jepang. Kenapa dihentikan? Karena pengaruh Perang Dunia Kedua pada waktu itu. Ini IMS ini berada di Surakarta, namun setelah itu muncul lagi sekolah Islam tinggi yang diprakarsai oleh Persatuan Guru Agama Islam PGAI, namun bernasib sama dengan IMS tadi, sama-sama dihentikan langkahnya oleh Jepang akibat pengaruh Perang Dunia Kedua. Nah, setelah dihentikan ya, kemudian dilanjutkan oleh Masyumi ini kumpulan beberapa organisasi Majelis Syura Muslim Indonesia melakukan pertemuan, kemudian melahirkan ketua yang disebut dengan ketua yang akan membentuk perguruan tinggi, karena pada forum tersebut mereka sepakat ingin mendirikan perguruan tinggi. Maka ditunjuklah Muhammad Hatta, dipilih Muhammad Hatta, kemudian setelah ditunjuk itu kemudian yang meneruskan langkah daripada dari MIAI yang selama ini selalu dihentikan, namun berbeda dengan Masyumi karena Masyumi ini dekat dengan Jepang, otomatis kesempatannya berbeda, ruangnya berbeda karena yang satu dekat dengan Masyumi sementara yang MIAI itu tidak. Jadi kesempatannya besar bahwa mendirikan ST ini langkahnya pasti tidak dihentikan karena dekat. Berkat bantuan dari Jepang itu, maka muncullah STI, Sekolah Tinggi Islam. Nah, ini STI lahir setelah pasca kemerdekaan. Itu 8 Juli 1945 bertepatan dengan peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Ya, bertepatan dengan Isra Miraj. Kemudian bentuk STI, kemudian secara
ST ini disepakati pada 8 Juli. Jadi jauh setelah kemerdekaan, karena gagasan ini muncul pada tahun 1939. Kenapa gagasannya ini muncul? Karena juga alasan-alasan tersebut ingin mewadahi Islam, mewadahi bahwa kita juga butuh intelektual ulama, di samping juga memiliki pengetahuan yang sifatnya umum. Jadi 8 Juli ini dia muncullah STI. Nah, setelah itu karena mungkin dianggap jangkauannya terlalu kecil ketika STI, kemudian muncul lagi UII. UI ini Universitas Islam Indonesia, yang pada waktu itu hanya beberapa fakultas, ada fakultas agama, ada fakultas pendidikan, ada fakultas hukum, dan ada 4 fakultas agama, pendidikan, hukum, ya. Jadi ada 4 di situ. Suludin, maksudnya bukan ekonomi ya. Jadi ada 4 di situ, ada agama, pendidikan, hukum, dan ekonomi. Setelah muncul UII Universitas Islam Indonesia, karena dianggap setelah kedaulatan Indonesia diakui secara internasional, maka dibentuk lagi PT KIN ya. Pada tahun 1951 itu secara resmi disepakati itu secara resmi. Jadi sebenarnya ketika kita melihat sejarah, memang perguruan tinggi Islam negeri digagas mulai setelah pasca kemerdekaan, dan akhirnya tidak lama setelah kemerdekaan sudah muncul perguruan tinggi Islam negeri. Jadi sebenarnya cikal bakalnya kenapa muncul perguruan tinggi Islam negeri, karena juga memang kita juga butuh intelektual yang berbasis Islam, di samping juga harus memiliki pengetahuan umum. Jadi saya kira itu mengenai pemaparan yang singkat dari saya. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Meli Puspita, Prodi 19P2. Baik, di sini saya akan membahas tentang tokoh-tokoh pendiri khusus perguruan tinggi Islam. Yang pertama, Profesor Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir, periode 1945 sampai 1948. Abdul Qahar Muzakir adalah Rektor Magnificus yang pertama sejak berdirinya Sekolah Tinggi Islam atau STI di Jakarta pada tahun 1945. Pak Qahar, sapaan akrabnya, menjabat sebagai rektor selama dua periode, yaitu 1945 sampai 1948 pada masa STI atau Sekolah Tinggi Islam, dan 1948 sampai 1960 pada masa UII, dan tercatat sebagai rektor yang paling lama menjabat 15 tahun. Kemudian yang kedua, Profesor RHA Kasmat Bahoenangoen pada periode 1960 sampai 1963. Profesor RHA Kasmat Bahoenangoen tampil menggantikan Profesor Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir sebagai rektor UII pada tahun 1960. Profesor Kasmat menduduki jabatan rektor dalam waktu yang relatif pendek, yakni hanya sekitar 3 tahun, pada tahun 1960 sampai 1963. Kemudian yang ketiga, Profesor Dr.
M. Sarjito MPH periode 1963 sampai 1970. Profesor Dr. Sarjito tampil menggantikan Profesor Mr. R.H.A. Kasmat Bahuinangun sebagai Rektor UII sejak tahun 1963. Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada yang namanya diabadikan sebagaimana rumah sakit terbesar di daerah istimewa Yogyakarta atau Rumah Sakit Sarjito. Ini menjadi Rektor UII selama lebih kurang 7 tahun. Kemudian yang keempat, GBPH Prabuningrat pada tahun periode 1973 sampai 1978. Profesor Dr. Sarjito wafat pada tahun 1973 ketika sedang menjabat Rektor UII. Kepergiannya yang tiba-tiba menyebabkan UII kesulitan mencari figur lain yang siap menjadi rektor definitif pada masa itu. Kemudian yang kelima, Profesor Dr. Aceh Partadireja pada periode 1983 sampai 1989. Sebelum menjabat sebagai rektor pada tahun 1983, Profesor Dr. Aceh Partadireja merupakan tenaga pengajar di Fakultas Ekonomi UII. Sebab itulah mengapa kini namanya diabadikan sebagai nama gedung Fakultas Ekonomi. Kemudian berdirinya khusus perguruan tinggi Islam awal abad ke-20 di Indonesia ditandai dengan kemunculan intelektual baru berpendidikan barat yang memunculkan gap dengan intelektual lama. Kaum intelektual baru hasil didikan barat cenderung terpisah dan intelektual lama. Karena itulah muncul gagasan di kalangan umat Islam Indonesia untuk mendirikan lembaga pendidikan Islam yang nantinya dapat melahirkan intelektual ulama atau ulama intelektual. Pada tanggal 29 Januari 1943, para pemimpin MIAI mengadakan pertemuan yang menghasilkan 3 program. Yang pertama, membangun sebuah masjid agung sebagai simbol bagi umat Islam Indonesia. Kemudian yang kedua, mendirikan sebuah universitas Islam. Dan yang ketiga, membangun sebuah kantor perbendaharaan Islam pusat untuk menerima zakat dan menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GBPH Prabuningrat pada tahun periode 1973 sampai 1978. Profesor Dr. Sarjito wafat pada tahun 1973 ketika sedang menjabat Rektor UII. Kepergiannya yang tiba-tiba menyebabkan UII kesulitan mencari figur lain yang siap menjadi rektor definitif pada masa itu. Kemudian yang kelima, Profesor Dr. Aceh Partadireja pada periode 1983 sampai 1989. Sebelum menjabat sebagai rektor pada tahun 1983, Profesor Dr. Aceh Partadireja merupakan tenaga pengajar di Fakultas Ekonomi UII. Sebab itulah mengapa kini namanya diabadikan sebagai nama gedung Fakultas Ekonomi. Kemudian berdirinya khusus perguruan tinggi Islam
awal abad ke-20 di Indonesia ditandai dengan kemunculan intelektual baru berpendidikan barat yang memunculkan gap dengan intelektual lama. Kaum intelektual baru hasil didikan barat cenderung terpisah dan intelektual lama. Karena itulah muncul gagasan di kalangan umat Islam Indonesia untuk mendirikan lembaga pendidikan Islam yang nantinya dapat melahirkan intelektual ulama atau ulama intelektual. Pada tanggal 29 Januari 1943, para pemimpin MIAI mengadakan pertemuan yang menghasilkan 3 program. Yang pertama, membangun sebuah masjid agung sebagai simbol bagi umat Islam Indonesia. Kemudian yang kedua, mendirikan sebuah universitas Islam. Dan yang ketiga, membangun sebuah kantor perbendaharaan Islam pusat untuk menerima zakat dan menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.